Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Aini di kelas 4 pada tahun pelajaran 2021-2022. Pada pagi hari ini kita belajar matematika. Sebelumnya bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar meskipun lewat daring. Pada pagi hari ini kita belajar matematika bab 1, pecahan. Kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.1. Menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 4.1 mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Sebelumnya pada kelas 3 kalian sudah pernah belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Coba lihat gambar di samping. Itu ada sebuah apel. Ada berapa jumlah apel di samping? 1. Apa yang akan terjadi jika apel itu dipotong? Pada gambar 2, apel itu dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. 1 apel yang utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian apel dapat ditulis 1/2 atau setengah. Diulangi Bu ini lagi. 1 apel dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap bagian apel bernilai 1/2 atau setengah. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diketahui bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pada gambar apel tadi yang sudah dibagi menjadi 2 bagian sama besar, senilai 1/2, angka 1 disebut pembilang, angka 2 disebut penyebut. Sekarang perhatikan berbagai contoh pecahan berikut. Ada sebuah pizza utuh. Pizza itu bernilai 1 bagian. Jika pizza itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, maka setiap 1 bagian pizza bernilai setengah. Kemudian, jika pizza itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka setiap potong pizza bernilai 1/4 bagian. Begitu juga lingkaran. Lihat gambar di samping, ada sebuah lingkaran. Lingkaran itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka setiap bagian bernilai 1/4. Sekarang ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 4
bagian yang sama besar. Kemudian yang diarsir 2 bagian. Maka nilai lingkaran yang diarsir adalah 2/4. Kemudian bagaimana kalau jika 3 bagian dari lingkaran tersebut yang diarsir, maka nilai dari lingkaran yang diarsir adalah 3/4. 3 yang diarsir dari 4 bagian lingkaran, ya. Itu bacanya seperti itu. Sekarang lingkaran yang keempat, gambar keempat. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Kemudian diarsir 2 bagian. Maka nilai dari bagian yang diarsir adalah 2/6. 2 dari 6 bagian yang sama besar. Kalau yang diarsir 3, maka nilai pecahan dari lingkaran yang diarsir 3 bagian adalah 3/6. Jika yang diarsir 5, maka nilai pecahan dari gambar lingkaran yang diarsir adalah 5/6. Pinter. Lanjut. Sudah anak-anak? Sekilas tadi adalah kita mengulang kembali tentang materi pecahan dasar yang dulu di kelas 3 sudah dipelajari. Sekarang lanjut pada pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Ini pada bukumu ada pada halaman 3. Dibuka bukunya ya, sambil dibuka. Selain di bukumu pada halaman 3, sekarang Bu Aini juga akan memberikan contoh. Perhatikan gambar berikut. Nah, untuk mengetahui pecahan senilai, kita bisa menggunakan gambar. Gambar yang di sini yang dipakai Bu Aini adalah gambar pizza. Pizza dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Berarti 1 bagian pizza bernilai 1/8. Nah, yang kedua, pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka masing-masing bagian bernilai 1/4 bagian. Kemudian 2 potong pizza pertama yang sama besar, 1/8 ditambah 1/8. Ayo kita ambil, ditaruh sini, samping. Nah, itu akan senilai dengan 1 potong pizza kedua. 1/4. Iya, betul. Pinter. Sekarang coba buka halaman 3. Memahami pecahan senilai. Pernahkah kamu mendengar istilah pecahan senilai dan tidak senilai? Apakah bentuk pecahan senilai ada dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahuinya bisa dilakukan juga seperti berikut. Ayo lakukan. Yang pertama, bentuklah kelompok beranggotakan 4 siswa.
2. Sediakan 2 kertas manila berwarna putih dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sediakan juga krayon atau spidol. 4. Mintalah 2 anggota kelompokmu membagi kertas pertama menjadi 4 petak yang sama, seperti gambar A, sedangkan 2 kelompok lagi membagi kertas kedua menjadi 8 petak yang sama, seperti gambar B. Sekarang warnai 1 petak kertas pertama, seperti gambar C, dan warnai juga 2 petak kertas kedua seperti gambar D. Nah, kemudian perhatikan pada gambar C 1 petak diwarna, yang gambar D 2 petak diwarna. Nah, setelah itu guntinglah. Kemudian banding halaman 4 ya, lanjut halaman 4. Bandingkan besar bagian berwarna dari kertas pertama dengan kertas kedua. Nah, bagian kertas berwarna pertama lebih besar dari atau sama besar dengan atau lebih kecil dari bagian kertas berwarna kedua. Setelah mengamati ilustrasi kertas, lengkapilah pernyataan berikut. Kertas pertama, banyaknya petak berapa? 4. Kertas kedua, banyaknya petak 8. Banyak petak berwarna pada kertas pertama? 1, pinter. Untuk yang kertas kedua, 2 petak. Nah, nilai pecahannya pada kertas pertama 1/4. Pada kertas kedua 2/8. Nah, ini tadi sama dengan soal yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pizza, membagi pizza dengan 8 bagian dan 1/4 bagian. Pecahan senilai juga dapat ditentukan dengan menggunakan gambar seperti di samping. Nah, itu pada garis bilangan. Ya, dilihat garis bilangan di samping itu. Pecahan 1/4 sama besar dengan pecahan 2/8. 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Pecahan 1/4 juga sama besar dengan pecahan 3/12. 1/12 ditambah 1/12 ditambah 1/12 sama dengan 3/12. Hal ini menunjukkan bahwa 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12, atau dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Pecahan senilai juga dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi bilangan dan penyebut pecahan dengan satu bilangan yang sama. Coba dibuka halaman 5 kalau kurang jelas. Nah, tentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Penyelesaiannya 1/3. 1/3 dikali 2. Jika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Intinya, penyebut dan pembilang harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Nah, sekarang dikali 2. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 2. Sekarang pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. 1/3 dikali 3 sama dengan 3/9. Sekarang pembilang dan penyebut dikali 4. Sama-sama dikali 4 sama dengan 4/12. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/3 antara lain 2/6, 3/9, dan 4/12. Sekarang bagaimana jika dibagi?
sama dengan perkalian, pecahan akan senilai bisa dilakukan dengan membagi penyebut dan pembilang dengan satu bilangan yang sama. 12/8 sama-sama dibagi 2. Pembilang dan penyebutnya dibagi 2 sama dengan 6/9. 12/8 sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3, 18 dibagi 3 sama dengan 4/6. Kalau 12/8, Bu, kok kenapa tidak dibagi 4? Tadi kan intinya penyebut dan pembilang harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Kalau pembilangnya bisa dibagi dengan angka tersebut, tetapi penyebutnya tidak bisa, maka tidak boleh dan juga tidak bisa. 12/18 sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi pecahan yang senilai dengan 12/18 adalah 6/9, 4/8, dan 2/3. Materi selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contoh, tentukan bentuk pecahan yang paling sederhana dari 20/24. 20/24. Nah, ingat ya, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Coba kita bagi dengan angka 2 dulu. 20 dibagi 2, 10. 24 dibagi 2, 12. 10/12 ternyata masih dapat dibagi lagi. Maka 10/12 dibagi lagi dengan angka 2. 10 dibagi 2, 5, pinter. 12 dibagi 2, 6. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. Nah, 5 dan 6 masih bisa disederhanakan apa tidak? Tidak bisa. Karena 5 itu bilangan prima. Ternyata 5 dan 6 sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Alhamdulillah, sampai di sini dulu anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan mengingat kembali halaman 2 nomor 1 sampai 2. Yang kedua, ayo berlatih 1.1 nomor 1 sampai 4 halaman 6 dan ayo berlatih 1.2 nomor 3 hanya nomor 3 saja pada halaman 7. Tugas dikerjakan di buku paket dan difoto kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillah selesai juga materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, diam di rumah, jangan keluar rumah jika tidak sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.